Halo teman-teman OMK Kalvari, selamat datang di acara podcast Hello Kalvari, Malam Pesta Para Kudus All Hallows Eve. Dengan tema merayakan dan meladeni para kudus, khususnya di kehidupan menggereja teman-teman muda nih. Apalagi teman-teman muda di Kalvari. Betul banget. Bersama saya Anet. Saya Anton. Dan kami berdua akan menemani teman-teman semua pada acara pada malam hari ini. Dan kita sudah kedatangan tamu spesial yang terhormat nih. Ada dua Romo kita. Ada Romo Ulun dan Romo Riki. Riki, tepuk tangan dong teman-teman. Dan kita mau kenalan dulu kali ya. Siapa tahu teman-teman OMK Kalvari ini belum terlalu kenal. Betul. Sebenarnya Romonya terkenal. Tapi siapa mungkin tahu teman-teman mudanya belum kenal. Silakan Mas ditanya. Oke, dari Romo Riki dulu. Ya. Sekarang kegiatannya apa sih Romo? Kegiatan saya bertugas sebagai pembimbing para frater di Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Itu tugas yang pertama. Lantas tugas kedua saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara Jakarta. Oke, Romo. Sekarang kalau Romo Ulun gimana? Saya tugasnya di Keuskupan Agung Jakarta membantu kesekretariatan, menjadi wakil sekretaris di Keuskupan Agung Jakarta, dan juga menemani Romo Riki untuk menjadi dosen di STF Jakarta dengan dua bidang yang berbeda. Teman-teman Kalvari, saya tetangga kalian, saya berasal dari paroki Kampung Sawah. Daerah yang elitnya. Pengalaman saya begitu ya. Jadi kami berdua anak-anak Bekasi kita ya. Kalvari kan sebagian masuk Bekasi, sebagian masuk Timur. Ya. Ini Jati Bening, ini Kampung Sawah. Berarti sebenarnya kalau kita bisa gereja bareng dulu sebenarnya. Sebenarnya bisa. Oke, nah kita kan udah kenalan nih. Terus sekarang kita mau langsung masuk aja ke acara yang malam ini. Kita mau bahas apa sih sesuai dengan judulnya nih? All Hallows Eve. Jadi kita akan membahas tentang perayaan Hari Raya Orang Kudus. Betul. Dan sebagai landasan nih, pertanyaan pertamanya kita langsung nanya ke dua Romo ini. Menurut Romo nih, Hari Raya para Kudus ini apa sih? Pandangan Romo tentang Hari Raya ini? Mungkin boleh Romo Riki dulu. Gitu ya. Bagus. Romo Riki dulu. Iya. Saya nanti melengkapi. Betul. Kalau saya nggak setuju, saya batalkan. Silakan. Romo Riki Ya, dulu. terima kasih. Hari Raya para Kudus. Buat saya personal itu lantas menjadi sebuah hari di mana kita sebagai umat Katolik itu diajak kembali untuk menyadari panggilan kita sih sebagai murid-murid Kristus ya. Kita kan semuanya diarahkannya ke kekudusan. Jadi Hari Para Kudus itu sekaligus ingin mengingatkan panggilan kita, tapi sekaligus juga ingin mengingatkan orang-orang yang menjadi teladan kita dalam kekudusan. Mengingatkan panggilan kita untuk kekudusan. Nah, menurut Romo Ulun gimana? Saya melengkapi sedikit dari Romo Riki, memberikan perspektif yang berbeda. Itu buat saya peringatan Hari Raya Orang Kudus adalah syukur untuk orang-orang di zaman dahulu, para leluhur kita, leluhur dalam iman, yang karena belas kasih Allah itu telah setia sampai akhir hayatnya, dan dengan berbagai macam cara itu memperkaya gereja dengan kekasannya sebagai pengajar, sebagai martir, sebagai biarawan dan biarawati maupun dalam bidang lainnya. Dan mereka itu karena teladan hidupnya menginspirasi banyak orang untuk meneruskan tadi yang dikatakan oleh Romo Riki, panggilan untuk menuju kekudusan. Jadi kita bersyukur bahwa di gereja Katolik ada orang-orang kudus yang hidupnya itu telah mewartakan kisah kasih Tuhan, dan juga kita percaya mereka mendukung kita dalam doa mereka dalam perjalanan di dunia ini. Oke. Sudah menyimpulkan kayaknya ya. Selesai. Sudah. Saya ini masih pertanyaan pertama, Romo. Habis ini aku percaya ya. Aduh. Oke, Romo. Ada pertanyaan selanjutnya. Iya, silakan. Kenapa tradisinya harus dirayakan dan mengapa tanggal 1 November dirayakannya? Gitu. Romo Ulun dulu, monggo. Waduh. Kenapa umat Katolik ini harus merayakan Hari Raya para Kudus? Iya, gitu. Ya, pertama-tama kan dalam sejarah itu kan Paus Bonifacius, entah yang keberapa saya lupa, itu menetapkannya tanggal 13 Mei untuk memperingati para martir. Para martir itu orang kudus yang pertama tuh yang dijadikan kudus dalam tanda kutip, yang mendapatkan gelar kudus adalah para martir yang menumpahkan darahnya untuk gereja, membela imannya untuk gereja sampai wafat, itu para martir.
Itu di abad ke-7. Hmm. Kemudian berubah lagi dipindahkan ke November, bukan hanya memperingati para martir, karena kekudusan tidak hanya diperoleh melalui darah para martir, tapi juga diperoleh dengan berbagai macam aspek-aspek kehidupan. Makanya oleh salah satu paus, kebetulan saya lupa siapa namanya, tapi yang pasti paus. Iya, iya. Iya. Nanti silakan googling sendiri, paus yang menetapkan 1 November sebagai Hari Raya Orang Kudus. Mungkin nanti Romo Riki ingat, karena dia dulu dekat Mungkin. dengan paus. Kalau saya tidak dekat dengan paus. Nah, tapi itu jadi sejarahnya adalah bahwa kekudusan itu bukan hanya para martir. Pertama-tama memperingati para martir, kemudian memperingati orang-orang yang dengan berbagai macam cara, bukan hanya dengan kekudusannya, itu telah berkontribusi untuk gereja dan menunjukkan bahwa Allah menyertai mereka dalam perjalanan hidupnya. Itu kemudian diperingati tanggal 1 November. Seperti itu. Oke. Kalau Romo Riki, Ya, sejauh yang saya ketahui, sebetulnya ada sebuah sejarah pembentukan hari raya para kudus, semua orang kudus. Awalnya itu gereja memperingati para martir. Jadi ada suatu penghormatan terhadap para martir awalnya. Sama Setidaknya jawabannya. Sama. Yang 13 Mei tadi iya, kan. 13. Lulus Tapi saya, sebelum lulus. sebelum itu bahkan ya sudah ada catatannya. Pertama-tama itu yang mendapatkan penghormatan terutama karena wafat sebagai martir itu Santo Polikarpus. Ya. Jadi itu bahkan sudah sejak awal kan. Iya. Awal-awal kekristenan mungkin sekitar abad kedua, abad ketiga itu. Abad kedua saya rasa itu sudah ada catatan bagaimana gereja lokal pada waktu itu menghormati kemartiran atau memperingati kemartiran dari Santo Polikarpus yang konon katanya adalah murid langsung dari Santo Yohanes Rasul. Itu berarti kan konteksnya adalah di gereja sekitar Asia bahkan ya. Itu di Smyrna. Smyrna itu mungkin sekarang ya daerah-daerah Turki gitu ya. Daerah-daerah ya itulah ya Timur Tengah itulah ya. Jadi sebetulnya ya kebudayaan itu, penghormatan itu bukan lahirnya di barat justru ya. Lahirnya justru di timur gitu. Akhirnya lambat laun dari penghormatan terhadap martir, konsep martir juga akhirnya berkembang dari yang tadinya menumpahkan darah menjadi konsep pemahaman martir yang menjadi martir keseharian. Itu menurut Santo Hieronymus itu ya, martir keseharian. Mengapa martir keseharian? Bukankah kita seringkali setiap hari itu menyangkal diri, ya, melawan segala macam godaan. Terus juga menurut Santo Hieronymus juga mengapa ada kemartian keseharian terutama untuk para kaum berjubah gitu ya. Ya bagaimana setiap hari itu juga menjaga kemurniannya gitu. Nah, itu akhirnya masuk di dalam konsep kemartiran. Jadi kemartiran dari yang tadinya menumpahkan darah itu menjadi kesaksian keseharian. Nah, barulah lambat laun dari penghormatan terhadap martir, lantas menjadi orang-orang kudus, ya. Konsep kekudusan akhirnya menjadi lebih berkembang lagi daripada sekedar kemartiran. Tapi semua orang yang memang pada akhirnya diyakini oleh gereja membawa orang atau membawa umat, terutama membawa dirinya sendiri dengan perjuangannya itu dekat pada Tuhan, ya, kepada Allah. Dan memang konon katanya juga ya, saya juga kurang pasti juga, kalau saya tidak salah akhirnya memang tradisi yang tadinya dari timur itu akhirnya masuk ke barat, ke gereja barat, terutama ke gereja kita, ya, Roma Katolik. Termasuk tradisi merayakan Hari Raya Orang Kudus tanggal 1 November. Konon katanya kan itu berasal sebetulnya dari tradisi komunitas orang-orang Kristen yang berada di Irlandia. Kebiasaan itulah yang lantas ditarik dan menjadi kebiasaan di gereja kita, gereja Roma. Mengapa 1 November? Konon katanya ya di daerah sana ya, Irlandia itu kan berarti kan daerah-daerah utara itu ya, dekat Great Britain itu. Itu 1 November itu mulai winter, mulai apa? Musim dingin. Nah, di Eropa itu seringkali musim dingin itu digambarkan sebagai musim yang gelap ya. Makanya di Itali, termasuk juga di Jerman itu tetap masyarakat pada umumnya itu semacam punya
keyakinan adanya bulan kematian gitu loh. Atau bulan orang-orang meninggal atau bulan kematian lah gitu. Karena tadi itu ya, Karena yang gelap tadinya ya. musim panas ya kan ya, dengan matahari Iya. bersinar terus tiba-tiba lantas menjadi gelap. Itu lantas konon katanya menjadi salah satu alasan juga mengapa akhirnya 1 November itu diperingati sebagai arwah bulan kematian, tapi juga lambat laun menjadi hari raya para kudus untuk memperingati ya hari wafatnya mereka semua. Oke, Rom. Berarti kan tadi Romo menyebutkan kalau ini tuh jadi buat umat Katolik sebagai panggilan lah mereka kekudusan, terus juga gimana cara mereka untuk ingat berterima kasih lah, bersyukur atas kehadiran para kudus ini. Nah sebenarnya tuh kita bisa mendoakan para kudus nih, kan kita juga pasti punya pelindung masing-masing ini. Apakah kita merayakannya atau mendoakannya itu khusus 1 November aja, atau sebenarnya di tanggal kan masing-masing ya masing-masing kan setiap masing-masing biasanya ada santanya kan. satu santan punya harinya masing-masing, kita juga bisa mendoakannya gitu. Ya. Boleh? Monggo. Siapa? Saya dulu. Boleh. Gantian. Kalau Romo Gantian. percaya diri boleh. Boleh. Ya, buat saya kita rayakan itu pesta, setiap kali kita merayakan pesta santo tersebut. Tanggal 1 November pasti, dan juga pesta yang namanya pesta santo pelindung kita masing-masing. Pelindung saya kan Thomas, jelas tanggal 3 Juli. Satu hal yang mesti diingatkan oleh kepada umat Katolik semuanya adalah ingatlah tanggal-tanggal pesta nama Santa kalian. Oke. Coba. Saya nggak akan ngetes, pasti nggak hafal. Terima kasih Romo. Bernardus juga nggak hafal dia pasti. Kapan Bernardus Tenang juga? Romo, tadi kita riset dulu. Jadi Coba. Kita research ya. Antonius 13 Juni. 13 Juni. Malaikat Gabriel. Gabriel. Malaikat para agung kapan ya? 29 September. Ah. Mengapa saya dinamakan Thomas? Karena itu baptis saya itu dekat dengan pesta Santo Thomas. Oh. Jadi ada alasan bahwa kita mendapatkan status baru sebagai warga kerajaan Allah dengan baptisan dan dipersatukan dengan para kudus. Tapi semua pestanya berpuncak pada tanggal 1 November dengan semua para santo-santa yang merayakan keagungan Allah dalam hidup mereka. Maka ya buat saya perayaan ya ulang tahun dirayakan, ulang pesta nama. Kalau orang di luar sana mengatakan feast day, pesta namanya kita gitu, untuk merayakan pesta nama. Lalu kemudian yang merayakan juga 1 November, selalu ada alasan buat kita untuk merayakan dan ada alasan buat makan-makan juga. Banyak perayaan, Benang perayaan gitu. Jadi itu yang saya syukuri. Saya merayakannya 1 November, saya merayakan juga pada pesta nama masing-masing, terutama nama saya, Thomas 3 Juli. Kalau Romo Riki ada tambahan lagi nggak Romo? Ya, ini sekedar ingin berbagi informasi atau cerita saja ya. Ketika saya masih menjalani pendidikan di Roma waktu itu, saya ketemu dengan seorang rekan gitu, berasal dari Brazil, ya, dia orang Brazil. Dan dia mengatakan bahwa di Brazil itu, ya saya nggak tahu apakah benar atau tidak ya, tapi kan dia menceritakan pengalaman pribadinya. Dia mengatakan bahwa di Brazil itu antara pesta ulang tahun dengan pesta nama itu justru lebih besar dirayakan pesta nama. Ulang tahun itu justru katanya ya adalah ucapan gitu kan ya, peringatan biasa. Tapi pesta nama justru buat orang-orang Brazil itu menjadi lebih penting. Jadi untuk memperingati tadi nama santo atau santa pelindungnya. Dan mungkin baik juga itu kita sadari. Betul. Tidak hanya hari kelahiran kita, tapi juga ya santo-santa pelindung kita. Saya masih ingat kalau itu kan Johannes Chrysostomus. Betul ya? Betul ya kalau nggak salah. Mudikannya mungkin nggak hafal. Maaf ya. Johann Ferdinand. Nah, itu kalau nggak salah persnya tanggal 13 September. Betul nggak kamu ya? Betul. 14-nya salib suci. Jadi dia sesudah ada nama Yohanes, besoknya dia memanggul salib. Gitu lah. Tapi yang pasti ya ada pesta-pesta yang kita rayakan, kita punya kalender liturgi. Nah, itu memberi informasi kepada kita mengenai pesta-pesta nama. Ya, berarti kita bisa mendoakan itu nggak hanya tanggal 1 November, pasti sesuai juga dengan pesta namanya tadi. Dan kita emang boleh merayakan setiap hari, kita juga boleh merayakan ya. Kita ikut hari ini ada perayaan apa, kita bisa ikut. Setiap hari adalah hari yang harus dirayakan. Amin, saudara. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Bukan. Oke, terima kasih Romo atas jawabannya.
nanti kita akan lanjut ke Section segmen kedua. kedua. See you. Halo Halo, teman-teman, kita balik lagi nih. Kita mau bahas lagi lebih dalam terkait Hari Raya Para Kudus nih. Betul. Oke, Romo udah siap? Selalu. Romo sudah siap? Romo Riki ini kayak ngantuk ya. Iya, Romo ini masih pagi loh kayaknya Aduh. ini. Nih, kok ngantuk. Cocok banget nih ya. Itu apa, Dek? Ada kopi Tipika Papua. Tipika Papua. Romo boleh pegang nih Boleh ya, satu-satu. kita nikmati Kita ya. pegang. Konon katanya kalau minum ini langsung melek lagi, Mas. Oh gitu ya. Boleh Apalagi dicoba, kalau Bang. tuangin gitu. Wah, Aduh. ya. Ada tagline-nya loh. Teguk kopinya, reguk pahalanya. Asik Wow. gitu, Cok. Bawahnya masih ada lagi tuh. Apa mau? tuh? Anda membantu petani Oh, Papua. ini nggak usah dibaca, nggak usah dibaca. Mau. Komposisi kopi Papua susu dan gula. Boleh, Siapa Romo? dicoba ya? Boleh, Boleh, Romo, boleh, coba, Romo. coba. Silakan Kita coba, kita kita coba. Siapa tahu kita dapat pahalanya kan. Ngantuk banget. Biar lebih semangat. Wah, mantap. Nyam, Mantap. Rasanya Manisnya pas. langsung kerasa pahalanya. Oke, Romo. Maaf saya nggak kopi, saya bersihin aja ya. Iya, Nggak nggak apa-apa. apa-apa, Romo. Yang penting in frame, Romo. Yang penting saya mendukung kopi Papua dan mendukung petani Papua. Nah, itu yang bagus. Dan mendukung untuk beli ya, Romo ya. Siap. Oke. Oke, Lanjut nih. Tadi kan kita udah bahas nih tentang tradisi dan juga kayak sejarahnya Sejarah lah latar belakang. terkait Hari Raya Para Kudus ini. Tapi judul kita sebenarnya bukan All Hallows Day, tapi All Hallows Eve. Eve. Sebenarnya bedanya apa sih? Karena kalau Eve itu kan berarti malam ya, tanggal 31 Oktober nih. Sebenarnya ada tradisi lain atau pembeda gitu dari All Hallows Ini Eve kok ini, langsung Romo? 3 orang ngeliatin saya ya. Oh ya. Ya udah saya gini deh, Romo deh. Kita sudah sepakat tadi. Bagian-bagian yang membingungkan kita kasih ke Romo Romo Riki. Riki supaya audiens juga tambah bingung. Begitu, silakan. Monggo, Romo. Ya, saya bukan seorang expert ya untuk ini ya. Tapi ini sejauh ya yang pernah saya baca-baca lah gitu kan. All Hallows Eve tentu saja itu merujuk pada satu hari sebelum peringatan Hari Raya Semua Orang Kudus. Jadi sebetulnya tanggal 31 Oktober malam harinya gitu ya. Sekali lagi sebetulnya itu adalah sebuah kebiasaan terutama di Eropa ya kita ngomongnya ya. Ya tentu saja karena kita gereja Katolik Roma gitu, tentu saja ya rujukan kita memang lebih banyak kebiasaan-kebiasaan atau tradisi di Eropa sana. Sebetulnya sudah menjadi kebiasaan, sekali lagi juga konon katanya itu dari para rahib, terutama para rahib dari Irlandia ketika mulai masuk ke Roma, ke Italia, ke Eropa daratan ya istilahnya gitu. Lantas meneruskan kebiasaan-kebiasaan itu. Apa yang dilakukan sebetulnya ketika All Hallows Eve ini, jadi malam hari sebelum pesta Semua Orang Kudus, itu sebetulnya masing-masing umat itu sudah menyediakan persembahan sebetulnya, untuk tidak mengatakan sumbangan. Jadi sebetulnya mereka itu sudah mempersiapkan sumbangan-sumbangan begitu, dan nanti akan ada orang yang datang, ya konon katanya juga berpakaian kostum begitu ya. Tapi jangan dibayangkan lantas kostumnya kostum-kostum yang seperti ala Hollywood ya tentu saja. Saya rasa bukan seperti itu sih. Tapi memang mereka berkostum, mereka mengetok pintu, mengumpulkan sumbangan dari masing-masing umat ya. Dan dipergunakan sumbangan itu nanti untuk membantu ya umat yang membutuhkan di paroki atau di gereja itu sebetulnya gitu. Ya memang sekarang kita agak dikacaukan ya lantas Banyak salah ya. dengan segala macam pertunjukan ala Hollywood itu ya saya juga nggak tahu itu kapan dimulainya ya. Tapi yang jelas gereja kita itu punya kebiasaan baik itu All Hallows Eve itu dengan justru kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Oke, jadi berkostum layaknya para kudus dan untuk mengumpulkan sumbangan ya Membantu untuk yang membutuhkan. Betul. Ada yang Romo ditambahin, Ulun. Romo Ulun. Gimana Romo Ulun? Saya melihatnya begini, satu hal yang melihatnya dari perspektif lain, perayaan All Hallows Eve gitu kan, yang kemudian dikomersialisasi dengan berbagai macam hal, itu adalah sebuah
adopsi budaya-budaya lokal yang diterima di dalam gereja Katolik. Dari tadi Romo Riki sudah mengatakan November ada awal musim semi, lalu kemudian gelap, lalu kemudian mereka juga menganggap bahwa kegelapan adalah sesuatu yang jahat, maka mereka menyalakan juga lilin kalau nggak salah obor untuk mengusir yang jahat dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak pesta-pesta gereja Katolik yang kita rayakan juga itu punya akar pada yang namanya tradisi-tradisi, maaf kalimat saya itu pagan. Mereka menyebutnya kafir gitu. Tapi buat saya lebih memilih kata tradisi-tradisi lokal yang kemudian mendapatkan makna baru dalam iman Kristiani. Jadi perayaan All Hallows Eve gitu ya. Tadi Romo Riki sudah menunjukkan dimensi sosial dari keberadaan gereja. Saya mau menunjukkan dimensi kultural bahwa itu adalah perayaan yang diterima ke dalam gereja Katolik yang kemudian dalam perjalanan waktu itu kan menjadi yang namanya perayaan Halloween dan kehilangan sequence ataupun makna dari kelanjutannya dengan yang namanya All Saints Day, Halloween, All Hallows. Hallows adalah Inggris kuno untuk yang katanya ya All Saints itu, Hello gitu ya. Orang bahasa Inggris kuno kan sekarang sudah hilang di dalam diksi Indonesia juga sudah nggak ada die, do gitu ya. Romo Riki lebih bisa bahasa Inggris kuno, lihat aja tampangnya gitu. Tapi yang pasti itu ya sebenarnya Halloween, All Hallows gitu ya, para kudus gitu ya. Kemudian kehilangan maknanya gitu ya. Jadi perayaan-perayaan macam itu buat saya ya akhirnya kembali ingatlah bahwa sejarah gereja adalah sejarah yang perjumpaan antara iman-iman lokal, tradisi lokal dengan iman Kristiani, kemudian mendapatkan makna baru dan itulah yang kita rayakan gitu. Maka perayaan All Hallows Eve gitu ya, itu adalah sebuah sequence dengan perayaan-perayaan lanjutannya gitu ya. Tanggal 31 Oktober kalau ditanyakan gereja Katolik mau bikin apa? Wah pasti misa penutupan bulan Rosario pasti gitu ya. 1 November hari raya. Tanggal 2 apa? Hari arwah semua umat beriman. Ini nggak ada santo pelindungnya tanggal 2 ya. Jadi susah kalau yang namanya dibaptis di tanggal orang yang lahir tanggal 2 November, santa pelindungnya siapa? Nggak tahu saya. Itu adalah sequence. Saya mau mengatakan sequence itu menunjukkan kebersatuan gereja yang berziarah di dunia ini dengan mereka yang sudah menyelesaikan ziarahnya di dunia, yaitu para kudus dan arwah umat beriman. 1 Novembernya para kudus, tanggal 2-nya semua arwah orang beriman. Ingat para kudus. Siapa orang kudus? Orang yang berasal dari daerah di pantai utara pesisir Jawa. Oh benar. Kudus. Semarang, Kudus, Pati. Oh bukan itu. Salah. Kalau Kudus jadi lapar soalnya suka Soto Kudus. Betul, Ini Soto Kudus. supaya tidak sangat tegang ya. Iya. Tapi saya mengingatkan satu lagi kekudusan ya, kita peringati kekudusan kita di dunia dengan kekudusan mereka yang sudah berada dalam perjamuan surgawi yang itu kita rayakan dalam sebuah sequence ya. 31 Oktober All Hallows Eve tidak pernah berdiri sendiri, tapi berada bertangan hari raya orang kudus dan juga the following day, hari berikutnya yaitu hari arwah orang beriman. Demikianlah sabda saya. Bukan, jangan nggak boleh itu syukur kepada Romo. Syukur kepada Romo. Ulun ya. Kacau kan? Habis ini saya nggak diundang lagi saya. Tapi nggak apa-apa. Kan tadi Romo juga udah bahas ya kan banyak pengalaman nih ya dari sering keluar negeri biasa lah ya. sering keluar negeri. Saya kemana-mana itu bawa paspor. Walaupun saya nggak pakai, saya bawa paspor. Nah berarti kan banyak nih pengalaman Romo nih selama traveling nih di negara-negara ini. Apa aja sih perayaan-perayaan yang tentang Hari Raya Para Kudus ini yang menarik gitu yang bisa diceritain ke teman-teman? Khususnya menarik untuk orang muda Kalvari atau orang muda di semuanya juga. Iya, Gimana Mo? kan teman-teman juga kayak kurang umum nih. Biasanya emang kalau All Hallows Eve atau All Hallows Day itu apa sih yang dilakukan? Apa dilakukan? Romo Riki ya. Dia studinya di Italia, lalu di Jerman, 12 tahun. Itu Eropa kan luas ya. Jadi lebih banyak negara yang dia kunjungi. Silakan kalau Jadi monggo Romo Riki duluan. Berdasarkan pengalaman Romo Riki nih ya, menjelajah Eropa gitu. Ya sebetulnya kayaknya nih hampir menjadi fenomena di seluruh dunia ya. Ketika kita bicara mengenai Halloween, lantas yang muncul di benak kita itu adalah ya itu tadi ya,
perayaan-perayaan dengan kostum-kostum yang Iya, menyeramkan fun. itu, pesta-pesta macam-macam itu. Em, Sejauh pengamatan saya ketika saya masih di Jerman, ya itulah yang terjadi. Konon katanya sih sebetulnya baru tahun 90-an kebudayaan itu tuh, Muncul. pesta-pesta kayak begitu tuh ada di Jerman tuh baru tahun 90-an. Em, jadi sebetulnya keistimewaan perayaan semua orang Kudus itu memang setidaknya di Jerman ya yang Iya. saya amati itu tidak lagi menjadi, ya itu pasti hari raya tentu saja ya, ada misanya Ada perayaan begitu, Ekaristinya. ada perayaan Ekaristi, ya that's it, itu aja gitu. Iya. Malam sebelumnya ya orang-orang muda terutama ya udah dengan pesta yang macam-macam itu kita bisa lihat itu di jalan-jalan itu udah wah ada yang pakai pakaian penyihir Penyihir, itu, ada malaikat maut, ada yang zombie. Ada yang pakai pura-pura yang kebacok kepalanya itu loh kan. Oh iya, Oh, iya, tahu, bandonya. tahu. Ya, bandonya, Bandonya. bandonya tuh kayak kampak Nah. begitu kan. Itu bisa kita temuin tuh di Subway, di Subway itu apa ya? Restoran rumah makan Subway itu. Bukan, Oh, bukan. Di sini apa ya? Kereta bawah LRT, tanah ya? LRT. LRT ya. MRT MRT, bawah. bisa, tahu bisa. saya. Jadi kalau ya itulah ya, kereta bawah tanah itu Iya, ya. iya. Itu kita bisa ngeliat tuh orang-orang dengan kostum-kostum seperti itu. Untuk apa? Merayakan pesta aja gitu, karena di pub-pub ya kan, di kafe-kafe ya, disitulah tempat mereka berpesta. Jadi bukan lagi mereka merayakan itu di gereja gitu, dengan intensi tadi itu ya, merayakan ya pesta gereja sebetulnya. Dengan concernnya itu sosial, untuk mengumpulkan sumbangan untuk Sumbangan. yang membutuhkan. Iya. Ya menurut saya inilah akhirnya efek dari ya globalisasi itu ya. Iya. Kultur Amerika nih bagaimanapun juga kuat sekali. Trick or treat. Trick or treat itu apa lagi itu kan, itu dari mana lagi itu kebiasaan itu. Ya justru mungkin ya dengan podcast ini kita diingatkan lagi, kita punya tradisi juga loh. Iya. Ketika tanggal 31 malam itu. Concernnya apa? Sosial. Ya kita mencoba sadar bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah sebetulnya yang Ya, dituju. seharusnya. Bagus banget ini Luar jawabannya, biasa. aku pengen standing ovation sebenarnya. Ini kalau ada Indonesian Idol ini jurinya soalnya Langsung lolos. lolos dapat Langsung golden lolos. ticket ya, Langsung karena golden kita ticket. diberikan jawaban yang sebenarnya kita pengen dapetin gitu ya. Iya. Terima kasih Romo. Nah, jadi lebih penasaran kan tentang Tuh. pertanyaan-pertanyaan Gua nggak dapet selanjutnya. jatah kan, mentang-mentang bagus gua nggak dapet. Oh ya. Gimana sih Anet ini? Sedih banget. Lu udah Mentang-mentang nungguin jawabannya lu. bagus, saya dilupakan. Saya dilupakan. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Udah, Romo jangan marah. Ada cyanida nggak? Enggak ada sianida. Ya nggak apa-apa. Pokoknya itu Tapi jawaban dia mau lengkap, udah lengkap. Sampai nomor. Kita udah Oke. sepakat Nggak, ya. biasa satu pertanyaan itu 2 Romo. Tapi kali ini saya disingkirkan. Itu secara intensional. Tapi ya nggak apa-apa. Saya mau ngampuni walaupun nggak ada yang minta ampun ya. Tapi nggak apa. Soalnya di tim balik sana udah gini-gini Romo. Oh, Kita nggak begitu. bisa. Kita nggak bisa. Tandanya apa gini? Kedinginan Romo. Geter Romo. Geter. Ini kayaknya di bandara gitu ya. Parkir Mau lepas pesawat. landas. Oke, Oke, teman-teman baik. jadi makin penasaran kan nih, Betul. kita next mau nanya-nanya apa lagi? Tetap tungguin kita di sini aja. Dadah.